sekarang kita akan membahas contoh soal dari hubungan antara momentum dan juga impuls. Misalkan ya, ada soal seperti ini. Kita perbesar dulu ya. Nah, ada sebuah soal di mana bola kasti bermasa 150 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke dinding dengan arah tegak lurus. Nah, yang ini ya, ada bola kasti yang bermasa 150 gram bergerak dengan kecepatan, berarti arahnya ke kanan ya, arah ke kanan menuju ke dinding, arahnya tegak lurus dengan V atau kecepatan awalnya 10 meter per second. Bola kasti menumbuk dinding selama 0,05 second dan kemudian dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per second. Jadi bola kastinya menumbuk dinding ini kemudian dipantulkan kembali, maka arahnya akan arah ke kiri atau arah berlawanan dengan arah datangnya ya. Nah, karena dipantulkan kembali, jadi ada kecepatan akhir atau kecepatan setelah dia menumbuk yang kita beri dengan simbol V aksen. Ada tanda garisnya kecil di atas ya, berarti ini disebut dengan V aksen. Dengan kecepatannya 8 meter per second. Tentukan besarnya gaya kontak antara bola dan dinding. Gaya kontak itu adalah gaya luar atau gaya yang bekerja pada sistem ini ya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ketika dia menumbuk dinding itu selama 0,05 second ini, ada gaya yang diberikan antara bola kasti ini dan juga dinding ya. Jadi ada gaya kontaknya. Karena yang ditanyakan itu adalah gaya, maka yang ditanyakan itu adalah F atau simbol dari gaya itu F ya. Pertama kita tulis dulu diketahui apa saja. Yang pertama, massa bola kasti 150 gram. Karena di sini satuannya gram, kita ubah dulu ke satuan internasional ya. Jadi 0,15 kilogram. Lalu kecepatan awalnya tadi sebelum dia menumbuk dinding, dia 10 meter per second. Karena arahnya ke kanan, berarti kita beri tanda plus ya. Tanda plus berarti arah ke kanan. Lalu ada kecepatan setelah dia menumbuk, di mana arah dari hasil tumbukan itu berlawanan dengan arah datangnya ya. Dia berkebalikan, jadi V aksen atau kecepatan setelah dia menumbuk minus 8 meter per second atau arahnya ke kiri ya, berkebalikan dengan yang kecepatan awal. Lalu dengan tempo waktu yang sangat singkat, atau bisa kita tuliskan, kita simbolkan dengan delta T sama dengan 0,05 second. Oke, jadi ini besaran-besarannya yang kita ketahui ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah gaya kontak antara bola dan dinding. Berarti gaya F ya, karena gaya simbolnya F. Nah, penyelesaiannya kita akan pakai hubungan antara impuls dan momentum, di mana di penjelasan dikatakan bahwa impuls atau simbolnya I besar ya, huruf I besar ini impuls sama dengan gaya ya, hasil kali dari gaya kontak dikalikan dengan waktu tempo yang singkat atau F dikali dengan delta T. Ini persamaan impuls. Oke, ini persamaan impuls. Nah, untuk hubungan impuls dengan momentum itu kita tuliskan dalam persamaan seperti ini, di mana impuls sama dengan delta P atau delta dari momentum atau perubahan momentum. P ini kan P kecil ini ya, itu kan momentum. Jadi kalau delta P itu artinya perubahan momentum ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. I sama dengan delta P, atau kalau perubahan momentum itu kan artinya ada momentum awal, ada momentum akhir. Kalau perubahan itu kan berarti dari titik
tertentu kemudian berubah menjadi titik tertentu, ya kan? Itu kan namanya dengan perubahan, ada terjadi perubahan. Jadi kalau misalkan delta P, maka momentum akhir kita kurang dengan momentum awal, atau P2 dikurang P1. Nah, masing-masing P ini kita jabarkan. Ini P2 artinya momentum pada keadaan akhir, lalu P1 itu momentum untuk keadaan awal. Oke. Nah, untuk rumus momentum itu kan massa dikali kecepatan atau M kali V. Karena ini pada kondisi kedua atau kondisi setelah tumbukan, kondisi akhir, maka massanya kita kalikan dengan V2. Ya, V2. Berikut juga untuk yang P1 itu massa dikali V1. Jadi ini yang V2-nya ini kan adalah kecepatan akhir, atau yang kita tulis diketahui itu adalah V aksen ya. Kita beri simbol V aksen, kecepatan awalnya kita beri simbol V. Jadi di sini kita tinggal ganti saja. Yang V2 itu atau kecepatan akhir kita pakai V aksen sesuai dengan simbol kita. Lalu V1 kita ganti dengan V biasa. Oke, supaya lebih memudahkan. Masanya itu 0,15 kg ya masanya. V aksen tadi kecepatan setelah dia tumbuh, dia arahnya ke kiri kan, yaitu minus 8 meter per second. Jadi di sini kita tulis minus 8 dikurang masanya 0,15 dikali kecepatan awal itu 10. Oke, nah sampai di sini kita masuk ke hubungan antara impuls dan momentum, di mana yang impuls di sini, simbol impuls yang ini kita masukkan persamaan impulsnya, karena di sini momentum, sisi sebelah kanan momentum, sisi sebelah kiri impuls. Oke. Nah, di sini persamaan impuls, di sini persamaan untuk yang momentum. Jadi dikatakan hubungan antara impuls dan momentum. Jadi di sini persamaan impulsnya Ibu tulis F dikali delta T. Ya, jadi I-nya ini atau impulsnya kita ganti ini. F dikali delta T sama dengan tetap ya, kita tuliskan tetap seperti ini. Nah, karena yang kita cari itu adalah gaya kontak atau F itu kan gaya, maka delta T-nya ini kita bisa turunkan ke bawah. Jadi yang ini dibagi dengan delta T. Hasil kali dari 0,15 dikali minus 8 itu minus 1,2. 0,15 dikali 10 itu minus 1,5. Lalu kita bagi dengan delta T. Delta T-nya tadi kan waktu ya, waktu tempuh yang singkat itu kan 0,05 second ya. Jadi minus 1,2 dikurang 1,5 dibagi 0,05, hasilnya adalah minus 54 Newton ya, sehingga besar gaya kontaknya itu adalah sebesar 54 Newton dengan arah ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena arahnya di sini minus. Jadi kita tandai saja ya, kalau dia positif berarti dia ke kanan, dia negatif berarti dia ke kiri. Jadi gaya kontak antara bola kasti dan dinding itu sebesar 54 Newton dengan arahnya ke arah kiri.